Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Pamungkas, kelas reguler sore B, semester 3, NIM H11244140, mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan Kepegawaian. Saya akan memberikan materi tentang ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah penduduk yang siap melakukan pekerjaan penduduk yang telah memasuki usia kerja atau working age population. Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 sampai dengan 65 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Susunan penduduk menurut umurnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Penduduk produktif, usia kerja umur 15 sampai 65 tahun. 2. Penduduk non produktif di bawah usia kerja umur 14 tahun ke bawah. 3. Penduduk non produktif di atas usia kerja minimal umur 65 tahun ke atas. Jadi, hukum ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Masalah kontemporer ketenagakerjaan Indonesia itu sendiri tidak terlepas dari banyaknya jumlah angka kerja yang pengangguran. Masalah tersebut menghadirkan implikasi baik, implikasi buruk dalam pembangunan hukum di Indonesia. Dan bila ditelusuri lebih jauh, bahwa akar dari semua masalah itu adalah karena ketidakjelasan politik ketenagakerjaan nasional. Sekalipun dasar-dasar Konstitusi Undang-Undang 1945 khususnya pasal 27 dan pasal 34 telah memberikan amanat yang cukup jelas bagaimana seharusnya negara memberikan perlindungan terhadap buruh pekerja, mengandalkan terus-menerus industri ke sektor padat karya manufaktur akan hanya membuat buruh Indonesia seperti hidup dalam ancaman bom waktu, rentannya hubungan kerja akibat buruknya kondisi kerja. Upah rendah, pemutusan hubungan kerja semena-mena, dan perlindungan hukum yang tidak memadai sebenarnya adalah sebuah awal munculnya rasa ketidakadilan dan potensi munculnya kekerasan. Usaha keras dan pembenahan radikal harus dilakukan untuk menambah percepatan investor baru. Hak-hak tenaga kerja. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja dibuat atas dasar 1. Kesepakatan kedua belah pihak. 2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. 3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. 4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan ketentuan dapat dibatalkan setiap saat. Pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh tersebut meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potong upah, hal-hal yang dapat ditentukan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Kesimpulan, berdasarkan uraian dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang berusia 15 sampai 65 tahun ke atas. Faktor yang
faktor yang mempengaruhi kualitas penduduknya diantaranya tingkat pendidikan penduduk, kesehatan penduduk, tingkat kesejahteraan penduduk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.